Good morning everyone, welcome back. Selamat datang kembali di Prospektif. Gue Ricky Brahmana. Dan akhirnya setelah 2 kali diperpanjang, PPKM level 4-nya bakal berakhir di minggu ini guys. Minggu depan, mudah-mudahan itu PPKM diturunkan ke level 3, level 2, atau ya nggak ada PPKM lagi, atau malah bakal ganti bahasa kali, ganti nama lagi. Jadi apa sekarang? Kalau PPKM ini diturunkan, berarti kita udah bisa jalan-jalan lagi, guys. Udah bisa ke puncak, udah bisa ke Bandung mungkin, udah bisa jalan-jalan keliling mana? Keliling Jawa mungkin kalau lu ada waktu dan bisa ngambil cuti dari kantor. Ngomong-ngomong soal jalan-jalan, kali ini gue bisa mendatangkan tamu spesial. Kenapa dia spesial? Karena dia baru menyelesaikan perjalanan dari Surabaya ke Nusa Tenggara Timur dan muter-muter di sana selama 27 hari. Gimana perjalanannya? Ada masalah apa selama di perjalanan? Gimana persiapannya? Sama siapa dia di sana? Ada pengalaman mistis atau enggak? Dan yang paling penting, budgetnya dia selama 27 hari itu habis berapa? Langsung aja kita sapa Ko Johan Kristanto. Halo, apa Halo, kabar? baik-baik. Bener nggak yang gue bilang Kojo, 27 hari keliling Nusa Tenggara Timur? Bener Wah, banget. luar biasa. Itu berapa orang? Sendirian atau sama komunitas? Berdua Berdua, aja. luar biasa. Mm-mm. Dan biasanya kan kalau kalau touring-touring itu kan di setiap checkpoint atau setiap meeting point gitu, lu bakal disambut sama teman-teman gitu kan? Di Seharusnya perjalanan iya, 27 hari kemarin ada nggak? gini, kita emang nggak koordinir ya sama teman-teman karena waktu kita juga terbatas kan. Mhm. Sementara banyak sekali yang harus kita kunjungi. Jadi ya kita memang nggak kontak-kontak. Cuman dalam perjalanannya memang bertemu dengan banyak teman baru Oke, gitu. oke. Teman barunya itu yang apa namanya? Mereka mereka ketemu sama kalian, ketemu sama lu dan siapa satu lagi? Peron. Veron. Ketemu sama lu dan Veron itu memang janjian atau karena mereka follow lu di Facebook, di Instagram atau gimana gimana Enggak. ceritanya? Coba ceritain. Ya benar-benar. Jadi gini, ada yang ketemu waktu di kapal, kita ketemu bareng, oh oke mau kemana, mau ke Sumba, ayo jalan bareng gitu. Di Sumba mau kemana aja, kita sharing-sharing. Terus waktu ke Kupang ke Rote, ketemu satu orang kita kenalan, memang rumahnya di Rote gitu. Terus Hmm, kita jalan bareng, ditunjukin sini yang bagus ini gitu. Dia gitu-gitu aja sih, nggak ada maksudnya dia bener-bener follower atau subscriber nggak juga. Jadi oke. bener-bener baru. Kita kita pause di situ dulu ya kan. Jadi Mhm. sebelum sebelum masuk ke cerita perjalanan lu yang 27 hari keliling Nusa Tenggara Timur itu gue mau nanya, lu mulai touring itu sejak kapan? Sejak sebetulnya sih pertama kali touring ya, kalau kita mendefinisikan touring itu perjalanan di atas 100 kilometer, Hmm. menurut saya ya, definisi touring itu di atas 100 kilometer itu sejak 2004. Berarti gue nggak pernah touring dong. Pernah sih sekali 2 kali karena perjalanan gue yang paling jauh itu selain bukan paling jauh sih, perjalanan gue yang paling sering itu ke puncak. Puncak itu paling berapa puluh kilometer gitu. Berarti belum termasuk touring dong itu. Kalau definisi saya belum. Hmm. Kalau buat saya, karena definisi setiap orang kan berbeda. Ah, Ada ah, yang ah. misalkan udah 100 kilometer itu udah termasuk touring. Oh. Kalau definisi buat saya yang saat ini, touring adalah ketika kita motoran, Hmm? terus sampai kita nginep. Nah, itu baru touring. Kalau Oh, oke. kalau masih bisa ditempuh dalam jangka waktu 1 hari, pulang pergi langsung, itu mah kalau buat saya sekarang, itu Jalan-jalan. istilahnya ya kayak jalan-jalan lah ya. Gitu. Berarti berarti komunitas-komunitas yang selama ini bilangnya mereka touring-touring gitu, termasuk komunitas kita sebenarnya kan. Yuk touring kemana gitu, Nah, puncak atau kemana? Berarti itu belum termasuk touring dong kalau ditarik ke definisinya lu ya. kalau saat ini iya, Ah, kalau saat ini.
Kalau dulu mungkin enggak ya. Kalau dulu mungkin enggak. Karena ya kita ngikut aja kan komunitasnya mau ngomong Hmm. apa gitu loh. Tapi sekarang secara pribadi sih buat saya ya itu kalau touring ya mesti nggak mungkin bisa balik gitu loh. Udah terlalu capek sampai ke tujuan. Nah, itu harus istirahat di sana. Nah, itu baru touring gitu loh. Hmm. Ya, ya, masuk akal, masuk akal. Lu pakai motor apa sekarang? Sekarang Kawasaki Versys 650. Bedanya apa? Bisa diceritain nggak kenapa lu pilih motor itu, sementara kan banyak orang-orang yang touring itu gimana ya? Eh, pakai yang 250 cc aja udah cukup gitu. Kenapa lo lompat dari lu kan tadi pakai Vixian bareng sama kita kan? Lu pakai Vixian, kenapa lu Ya. lompat Mhm. dari 150 ke 650? Ada masalah nggak ketika lu lompat naik cc gede banget itu? Sebetulnya sih itu impian ya. Kalau Hmm. ditarik lagi itu impian. Karena dulu tahun 2013 apa 2014 ketika saya ketemu dengan si Daniel Mhm. touring ke Pacitan. Nah, Daniel itu waktu itu diminta tolong sama orang Void, Persis Owner Indonesia, untuk Ah, bantu ya. mereka bikin acara gitu loh. Nah, kebetulan pas waktu jalan balik dari acara di Pacitan. Jogja itu ada Hah? yang ke Pacitan. Nah, di Oh, Pacitan oke. itu saya kan waktu tahun itu kan ngelihat versis itu jarang-jarang. Nah, kebetulan nih ada versis. Saya foto di situ, majang apa namanya, Om boleh nyoba naik nggak gitu. Oh boleh boleh silakan. Ya udah saya coba naik. Wah ini cakep nih. Nah masalahnya kan saya ini kan postur tubuhnya di luar rata-rata ya kan. Jadi rasanya naik itu cocok gitu loh. Nah dari sanalah impiannya harus bisa punya. Sebetulnya kalau dibilang lompat dari 150 ke 650 nggak juga. Sebelum itu kan punya MT25 juga. Oh, oke, oke. Kemana itu barangnya sekarang? Ada di Anafix juga. Fixus Oke, oke. Surabaya juga. Mm-mm. Untuk lu yang nonton episode kedua ini, mungkin kalian dengar kata-kata Fixus lagi. Jadi Fixus itu, gua ulang, satu komunitas fiction sebenarnya. Awalnya itu komunitas fiction on Kaskus, yang isinya itu orang-orang penyuka fiction. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, yang pakai fiction di Fixus itu hanya nggak nyampe 20%. Kayak Kojohan udah pakai Eh, Versys, yang lain udah pakai MT25, ada yang pakai X-Max, ada yang pakai N-Max. Gua pakai X-Rite dan sekarang pakai Kawasaki W175. Ya, cuman kan memang karena dasarnya kita udah apa ya, keluarganya udah raket banget ya. Ya, ya. Jadi mau motor apapun udah nggak peduli lah, gitu kan. Iya benar, Kalau di karena dari Fixus mah awal juga begitu. enggak itu. Karena dari awal eh, benar yang lu bilang. Dari awal kita juga enggak menganggap Fixus itu sebagai klub yang lu harus pakai fiction. Kalau nggak pakai fiction dicoret, atau lu harus touring kayak kayak definisi lu tadi, touring harus lebih dari 100 Hmm. kilometer nginap. Kalau nggak ikut beberapa kali di blacklist, atau misalnya lu harus Nah, hadir di setiap kali kopdar. Itu kan dari awal kita memang nggak ada kan. Makanya nggak ada. orang-orang yang di Fixus itu ngerasa, oh ini komunitas beneran, nggak ada paksaan kita harus apa namanya ngikutin ADART lah, karena memang nggak ada dari awal, juga nggak ada ADART seingat gue sih. Nggak ada. Ah, itulah. Masih buka pendaftaran nggak sih kita sekarang? Gue udah Yang mau daftar siapa? Kena anak-anak kayak gitu. parah sih itu komunitas ya gitu. Oke, kita balik lagi berarti ke tadi udah ngomongin motor, kenapa alasan lu milih motor itu. Nah sekarang coba ceritain touring lu yang 27 hari itu, singkat-singkat aja, mulai dari perencanaan, kenapa lu akhirnya memutuskan, "Gue jalan keliling Nusa Tenggara." Terus kenapa lu akhirnya memutuskan, "Gue jalan nih sama Veron." Kalau 27 hari, gue percaya itu karena itinerary-nya memang panjang. Tapi pilihan-pilihan kenapa sama Veron, kenapa lu keliling Nusa Tenggara, dan masalah-masalah yang lu alamin lah selama persiapan-persiapan itu. Nanti setelah itu baru kita lompat ke perjalanannya. Hmm.
Kalau awal perencanaan sih sebetulnya rada-rada nggak jelas, jujur aja. Jadi gini, ya pertemanan gue dengan Veron itu kan kayak gimana ya? Dibilang waktu touring ya tekar gitu kan, ada aja nggak cocoknya ya kan. Hmm, Tapi kalau udah nggak tuh, kalau udah lama ya kangen. Nah, kenapa gue milih Veron? Karena cuman dia yang punya waktu available. sepanjang itu. Oke. Betul, punya waktu sepanjang itu. Kan ya tahu sendirilah, kadang kalau dia ninggal kerjaan berapa bulan itu di Jakarta, Dia kan pengusaha muda ya. ya kan? Nah itu. Nah, apa namanya? Terus kalau perencanaan, gue sebetulnya waktu itu kan berangkat itu bulan Januari ya, tanggal Hmm. 25. Mhm. Gue perencanaan itu 6 bulan sebelumnya lah. Duh, Paling nggak kurang lebih sekitar Meian. oke. Meian gue perencanaan, bro, gimana nih? Kita jalan nih ke NTT mau nggak? Karena di NTT itu kan apa ya istilahnya benar-benar surganya riding lah. Oke, kenapa View-nya kenapa itu cakep, surganya riding? view-nya cakep, jalannya cakep, orangnya ramah-ramah Hmm. gitu. Nah, cuman emang kendala di sana itu selalu di penyeberangan. Karena dia banyak pulau-pulau kecil dan apa namanya, jadwal kapalnya terbatas ya. Betul sekali. Telat telat satu kapal, mundurnya 3 hari. Buh, pernah ngalamin selama perjalanan lu 27 hari itu? Untungnya tidak pernah. Untungnya tidak pernah. Kebetulan Hampir ya hampir nanti telat? hampir telat ada, hampir. Itu udah motor udah di ujung gitu. Tapi next ini jadi terus kita ngobrol-ngobrol gimana nih NTT aja mau nggak jalannya cakep. Nah kebetulan kan saya udah beli versi, saya udah join ke Void, saya tanya-tanya info macam-macam kayak gitu kan Hmm. di teman-teman anak-anak Void. Saya di info nih begini 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 yang bagus ini. Nah mulailah. Oke, Ron, mau nggak NTT? Oke, mau. Saya belum pernah ke sana juga. Saya pengen tahu. Tuh, ya udah kita rencanain itinerary-nya, mulai nyusun, mulai menyiapkan motor itu ya selama 6 bulan itu. Ini yang sekarang kelihatan di screen di belakang lu itu apa? Cuplikan perjalanan kalian? Ya, best of the Wah, best-nya. oke. Ini apa namanya? Teaser trailer dari perjalanannya. Jadi Ya, Kocohan ini juga punya akun YouTube. Akun YouTube-nya itu Hayuk Touring, HAYUKTOURING. tuh, Kayaknya Instagramnya sama ya? sama. Nah, Instagramnya juga sama, YouTube-nya sama. Jadi yang nonton video ini silakan kalian follow. Jadi kalian bisa habiskan Lebih. 48 kalau nggak salah. 48 episode. Habiskanlah kuota Hmm. kalian untuk menonton perjalanan mereka. Nusa Tenggara Timur, guys. Bukan kalau Jawa Bali mah udah banyak kan. Artis-artis juga banyak Jawa Bali. Ini Nusa Tenggara Timur. Deg-degannya hampir Jawa Bali ketinggalan tuh. kapal. Banyak kejadian-kejadian yang, waduh. Enak banget kayaknya berenang-berenang. Ini episode keberapa? Ini awal-awal ini. Ini kan Oh. ke di Sumba itu berenang-berenang itu. Gua nonton itu Yuk. mulai dari episode 20 kalau nggak salah. 20 sampai 40 sekian sampai terakhir lah. Sampai ending-ending Oh itu. ya, yang bagus awal-awal, Pak. Oh. Kok Justru malah jadi awal-awal? justru justru gini. Jadi ini kesalahan itinerary-nya itu. Oh. Gue salahnya ini di pulau paling cakep dulu, terus di pulau yang cakepnya nomor 2, baru di pulau yang cakepnya apa ya paling jelek lah istilahnya. Hmm. Ya Kok? bukan gua ngomong Flores itu jelek, Oh. bukan. Oh. Tapi Tapi kurang banyak yang bisa kalau dilihat. satu itu, yang kedua waktu gua di sana 2 hari itu hujan terus. Mm-mm. Nah itu. Nah pas waktu di Sumba, pas waktu cakep, Hmm. habis hujan kan itu hijau tuh, udah kayak screen savernya Windows lah, hijau gitu, cakep, cakep. Jalannya memang bagus sebelum di sana itu karena waktu apa namanya kan di beberapa episode gue lihat lu malah protes karena jalannya apa kayak oglek-oglek gitu jelek.
Itu di Timor. Kalau di Timor itu Oh, jalannya lucu. Jadi kita jalan nih kelihatannya mulus, tapi tiba-tiba jedul, jedul, jedul gitu. banyak transformer di situ. Transformer enggak, kita jalan di itu malah di lintas selatan. Di lintas Hmm. selatan timur kan waktu itu jalannya ya gitu. Oke, berarti sekarang waktunya lu ceritain pengalaman-pengalaman yang menarik lah selama 27 hari itu. Pasti, gue percaya pasti Peng- banyak banget sih itu kejadian-kejadian menarik. Bukan cuman yang enak, pasti yang malesin juga ada, terus kejadian yang menyebalkan juga ada, kejadian yang bikin lu kesel banget juga pasti ada lah. 27 hari touring dengan waktu mepet-mepet ya kan. Itu pasti banyak banget, gue percaya deh. Jadi silahkan. Ya kalau kalau ngomong kesel sih paling gara-gara itu ya, selalu karena map. Kenapa map-nya? Nggak sinkron antara Wah, Google Map atau tiba-tiba GPS hilang gitu? ya di daerah sana kan emang jarang susah sinyal ya. Ah, bukan Daerah filmnya Sumba si apalagi, Ernest kan? waduh. Oh, ya kan sama itu di Sumba juga Oh itu kan, di Sumba ya, susah filmnya Ernest sinyal. di Sumba ya? Oke, 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 oke. Iya, di Sumba. Memang beneran susah sinyal di sana. Hmm. Jadi ya jangan berharap lah. Jangan berharap apa gampang habis dari tempat misalkan nih kita mandi-mandi di eh, Matayangu gitu. Terus Hmm. mapsnya kemana nih? Mau ke kota Waikabuba gitu. Jangan harap langsung ketemu. Keluar dulu sampai cari sinyal dulu baru ketemu. Hmm. 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 Dari dari Keva Menanu ke Kupangnya itu jalannya ya mulus lah. Lu sampai Cuman bisa gua hafal waktu gitu jalan berangkat daerah-daerahnya. ya gini, kita kalau geografi nih menghafal dari peta gitu aja nggak mungkin hafal Pak. Coba jalan ke sana pasti hafal Pak. Oh, ya, ya, ya. Pantas orang-orang zaman dulu itu hafal banget habis ini karena itu di jalan bolak-balik ya. Iya, kita kan zaman sekarang kan Kan pakai Google Google Map Map, yang terus. penting kiri kanan kiri kanan. Kita nggak tahu di sana itu apa-apa gitu kan. Ini ya kan tetap namanya touring selama itu dua kepala Hmm. masing-masing ada maunya. Hmm. Nah, itu pasti menyebalkan sekali emang. Ya, 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 ya. Ya, gue udah bisa bayangin sih itu. Jangankan touring selama Hmm. itu kita mau jalan-jalan sama temen acara apa namanya? Acara jalan-jalan hari Sabtu Minggu aja bisa nggak sepakat ya kan apalagi 27 hari. Nah, Ada yang mau ke untungnya sana itu dulu. ada perencanaan itu di awal. Jadi Hmm. melencengnya nggak terlalu jauh gitu loh. Cuman ya tetap kan satu mau ke tempat A, satu mau ke tempat B ya begitulah. Apalagi sama-sama belum pernah ya. Nah, itu. Ah, oke. Makanya tetap habis ini wacana kan emang sekali kita jalan di tempat misalkan nih di NTT ya. NTT Ah, sekali nih udah jalan. Entah berapa tahun lagi kita pasti jalan ke sana lagi. iya karena Karena pasti ada tempat yang belum dikunjungin kan, itinerary terbatas gitu. betul, betul sekali. Pengen lagi nggak ke sana dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ada sih sama teman-teman kita lagi kok mau ke Sumbawa sih. Sama anak Fixus juga atau sama anak Void? Anak Void. Ah, anak Fixus lemah ya. Kalian lemah guys. Fixus lemah. Kasihan Pak, jauh Pak. Iya sih. Dari Jakarta mau ke Surabaya dulu. Ya, ya, ya. 2 hari lah tambahnya. Towing dua lah, hari towing, towing. tambah ngotor-ngotorin kilometer nanti katanya. Towing dari Jakarta ke Surabaya sampai Surabaya diputar bannya. Biar kelihatan habis touring, padahal diputar doang. Terus apa lagi nih? Pengalaman mistis ada nggak? Jangan-jangan lu nggak pernah ada trip malam-malam, sengaja nggak pernah ada trip malam karena belum tahu daerah, itu gimana? Ada, beberapa hari ada kok. Ada pengalaman mistis nggak? Kan Ada. orang-orang biasanya kan seneng banget tuh sama pengalaman-pengalaman mistis. Terus Wah, viral-viral gitu. Kenapa nggak dimasukin jadi pengalaman mistis? ada waktu itu kita di Bima.
Bima, itu saya disamperin sama temen anak Void Mataram. Kebetulan dia lagi jalan di Bima. Ayo, 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 kita nginep di hotel, gue lupa namanya apa, kayak apa gitu. Nginep di sini aja. Ternyata dia kan cari dari itulah si aplikasi T. Nah, Oke. fotonya bagus, ternyata jelek. Hotel itu lembab sekali gitu loh. Nah, Hmm, dasarnya kita mah kalau lagi riding ini kan dihabis-habisin nih tenaga. Kalau bisa kemana. iya, Jadi iya, iya. malam ya bodo amat. Malam udah Udah langsung tepar capek aja. udah. Nah, teman-teman gue nih yang diganggu nggak bisa, yang digedor-gedor lah, apalah kayak gitu-gitu. Cuman selama perjalanan nggak ada sama sekali sih. Kita tidurnya nyenyak-nyenyak aja. Mungkin karena lebih lebih ini ya, udah capek bodo amat gitu loh. Udah kecapean mau digedor-gedor sampai gimana juga Ya, nggak iya. bisa kebangun lagi karena udah terlalu capek. Setannya udah males duluan kali gangguin kalian. Nah, Atau mungkin mungkin begitu. karena si Veron dari Medan terus punya jampe-jampe lebih kuat kali. Mungkin. Besok ditanyakan itu, coba ditanyain itu. Ya nanti di episode selanjutnya gue tanya Veron apa dia bawa jampe-jampe kalau di dalam tasnya itu. Nah, selama 27 hari itu kalian pernah itu nggak apa namanya? Nggak ketemu penginapan dan akhirnya harus gelar apa, harus mampir di perumahan warga atau mungkin di pom bensin atau mungkin kalian bawa tenda kali selama 27 hari sengaja kayak apa namanya prepare lah siapa tahu kita ketemu tempat yang nggak ada penginapan gitu. Kalau bawa tenda bawa, tapi bukan karena takut nggak ketemu penginapan, Hmm. tapi memang rencananya memang mau nenda. Itu kan Hmm. di Kelimutu waktu itu. Oh Rencananya ya, kita oke mau oke oke. nenda, kita mau sunrise. Nah, cuman karena kondisinya itu hujan sepanjang hari, ya males juga lah, ya kan? Iyalah, Akhirnya kita becek. langsung naik ke Limut, betul. Kita naik ke Limutu, selesai turun langsung masuk cari penginapan di ND. Di ND. Ketemu akhirnya penginapannya atau malah jadi Ketemu penginapan kalian gimana sih maksudnya kayak rumah warga atau pakai aplikasi online? aplikasi online, iya, Hah? apapun lah. Yang Yang kayak Red Doors gitu-gitu ya, Oyo. kalau kota besar itu, tapi Oh, kalau oke. kota kecil kita lebih cari di Google Maps sih. Hmm, ketemu. Mm-mm. Maksudnya Ya, pakai Google Maps gimana? Kalian cari aja penginapan terdekat gitu. iya, cari aja hotel gitu atau apa atau homestay gitu. Ntar Oh, kan keluar semua beserta eh. bintang-bintangnya. Karena memang dari awal kalian nggak ada itu ya, nggak ada apa namanya janjian sama anak komunitas itu supaya di escort. Jadi memang udah. Enggak. Kita nggak mau nyusahin, Pak. Bener-bener kita nggak mau nyusahin. Bukan maksudnya gini. eh yang pertama, kalau dari saya pribadi sih, saya waktu di kota Surabaya, kemungkinan, karena kan ada kerjaan juga, Hmm. kemungkinan saya nggak bisa escort mereka gitu loh. Saya nggak mau jadi, Oh, ngerti ya, jadi ya. Nggak mau kayak saya utang nggak budi akhirnya gitu kayak, ya. betul, Paham, bukan paham. bukan mau nyombong apa gimana, bukan. Hmm. Nah, sama anak Void nggak ada izin. Maksudnya kayak nggak ada bilang kita bakal jalan hari ini nih gitu. Terus dari mereka tiba-tiba ada yang nawarin, nanti kalau udah nyampe daerah sini kabarin ya gitu. Atau mereka ada tapi lu memang karena alasan nggak mau menyusahkan itu tadi jadi nggak ngabarin. Ya, dengan alasan itu tadi sih. Oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Soalnya kan ya jujur aja waktunya tuh terbatas. Kita yang punya benar-benar free time itu cuma 1 hari. Karena itu pun nunggu kapal itu di Kupang. Hmm. Selebihnya jalan terus. Gitu loh. Ya, ya, ya. Jalan, berhenti ambil foto, jalan lagi, paling gitu-gitu aja ya. Iya, terus habis itu kalau ada ketemu air terjun ya berenang gitu kan.
kalau ada ketemu danau bagus ya berenang gitu kan. Benar-benar menikmati, nggak mau nyusahin orang. Nggak kulineran kalian selama 27 hari itu. Gini, kalau di NTT itu masakannya cenderung non halal. Hanya pun kalau kalian ada nonton di episode yang waktu saya di Kupang, setelah saya makan sama Veron balik ke penginapan, saya makan lagi. Oh, masa gue udah nyampe Ya, sini nggak nyobain. Kalau di Bali kan kayak babi guling lah, apalah gitu. nah begitu. Ya sana kan mau nyoba sih sei-nya kalau di situ yang kayak gimana sih aslinya rasanya gitu kan. Langsung dari tangan maestro yang motongin babinya itu. Nah, Cerita total berapa budget yang lo habis selama sekian hari itu? Ancer-ancer aja, jadi kalau di ada bawah teman-teman di yang mau bawah ikut. di bawah 20 sih. Cuman kita kan ini ya, maksudnya jujur aja makan kita nggak terlalu ngirit-ngirit banget lah. Oh, oke. Karena udah capek kan. Hmm. Maksudnya ya pengen makan apa hajar aja gitu, tengah jalan ketemu makanan Ya, udah hajar. Oke. Itu hmm, let's say 20 juta lah, kita bilang 20 juta. Itu sudah hmm. termasuk spare part motor. Total. Oh, total. Hmm. Hmm. Oh, belum persiapan ya. Kalau kita Oh, belum ngomong kan persiapan. persiapan waktu itu beli ban, beli rantai. itu jangan ditanya, Pak. Oh iya, Pasti kalau beda. kalau beli ban beli rantai itu kan apa namanya, sesuai sama motornya juga kan. Nah, Lu itu pakai Versys, Veron pakai MT25. MT25 ya, nggak bisa disamain lah. Rantainya aja Ya, beda, sprocketnya merek. beda kan. Ya. Dan oli Oh, kita sama, sama-sama. Oh, oli oke, merah oke. putih. Oli merah putih. Untuk Itu budget kalau mau lebih detailnya lagi bisa ada di video tuh. Tiap kali ada ini kan saya ada kasih untuk pengeluaran yang saya keluarkan dalam satu episode itu apa aja. Itu nah anu, itu guys. kelihatan. Jadi kalian tonton ya guys. Jangan di skip ya. Dilihat di bagian akhir videonya itu ada budget per episode. Jadi bisa ketahuan nanti di budget setiap episode, perjalanan dari kota A ke kota B kayak gitu. Budgetnya berapa banyak sih? Kalian bisa tahu. Mhm. Kalau mau jalan-jalan ke sana nabung 20 juta sebulan. Nggak nyampe sebulan, malah cuma 27 hari keluarnya hampir 20 juta. Itu juga karena apa namanya? Karena diirit-irit kali makanya segitu ya. Enggak juga sih. Kalau untuk hotel ya jujur aja kan emang kita yang penting tidur sih, ya kan? Jadi ya mau yang hotel yang harga 150.000 kek, mau yang harga 400.000 sebetulnya buat kita sih sama aja sih. Yang penting Karena ada bantal tujuannya sama cuma ada buat kamar tidur. mandinya ya. Betul, betul. Nah, terus persiapan lain lo ada itu nggak, ke orang rumah komplain nggak? Enggak, Sama sekali? enggak. Luar biasa. Nah, ini guys, cari pasangan yang kayak gitu, yang suportif ya. Itu suportif Nah, memang dari gitu. awal atau karena dia merasa udahlah ini bagian dari dia cari duit gitu. Dari awal sih, aku nggak pernah diiniin masalah riding. Sama sekali. Nggak, sama sekali. Luar biasa. Aku Apa mau dia beli, hobi motor juga? let's say, enggak, enggak. Let's say kayak gini lah, misalkan. eh aku panggilnya kan non, kan aku mau beli jaket. Kenapa jaketnya bagusnya apa? Gini, nanti kalau jatuh biar nggak ini. Oh ya udah beli aja. Toh itu untuk keselamatan juga gitu. Wah, Ya luar udah biasa. beli. Luar biasa pasangannya Ko Johan. Kalian cari yang seperti itu, guys. Nyarinya di Instagram orang-orang touring ya, jangan di Instagram orang-orang dugem. Nanti nggak ketemu yang kayak gitu-gitu. Suka touring juga nggak dia? Mungkin nggak suka, bukan anak motor, tapi suka touring juga, nggak sering dibawa jalan-jalan. Dulu sebelum punya anak, iya. Sekarang anak tuh umur berapa? Tapi cuman beberapa 6 tahun. Ntar lagi udah bisa diajak touring itu. Masih belum lah. Kalau Masih belum. dengan definisi touring lo yang 100 kilo dan nginep sih belum. Susah.
Paling jalan-jalan aja kali. Ke depan lu ada rencana mau touring lebih jauh lagi nggak? Sebetulnya sih tanggal 10 kemarin itu maunya berangkat. Saya dengan teman yang lain lagi, teman Persis Hmm? di Surabaya, itu mau jalan ke Sabang sebetulnya. Titik nol? Cuman titik nol, napak tilas. Karena Hmm? kan 2018 saya sama anak Fixus juga kan, Oh iya si iya iya. Daniel, Iya iya Veron. iya. Iya. Tuh. Orang-orang itu Cuman juga, orang-orang yang sama juga, Daniel, Veron, orang-orang gila eh, ya. itu kan Waktunya GT nggak itu, terbatas. GT itu, gila touring. Gila touring. Cuman pada saat itu kan emang bener-bener yang namanya itu kejar-kejaran. Jadi kayak yang Itinerary nggak waktu 2000, bagus. betul. Dan banyak tambahan yang begini begitu, ketemu saudara, ketemu apalah, terus banyak trouble dan segala macam dan sebagainya itu. Nah, eh, tujuannya kan pokoknya yang penting sampai Sabang ya udah gitu Hmm. loh. Itu cuma paling jalan ke Sepiso-piso doang waktu itu. Jadi Hmm. nggak terlalu banyak berhenti. Ya. Eh, Akhirnya saya pengen ngulang lagi gitu loh. Dengan agenda yang lebih Sekalian panjang. nyambangin, iya, sekalian nyambangin Veron kan di Medan, Ya 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 ya. Gantian lah ya ceritanya. gantian. Tuh. Nah, Eh eh, berapa hari itu dari itinerary? Karena lu pasti udah ngerencanain lah dari sekarang kan berapa hari supaya dia lebih panjang lagi. 6 bulan yang lalu itu ngerencanainnya. Enggak, itunya plan lu ke Sabang itu kira-kira itinerary-nya butuh berapa 40, hari? 4, 40 40 hari. hari. Iya. Nggak sanggup saya, guys. 40 hari Soalnya kan balik-balik juga sekalian, jadi tepos. gini. Soalnya kan sekalian, jadi kan kita mau explore jalur selatan Jawa dulu, sampai Mhm, Jawa Barat lah, mhm. yang banyak kan. Terus habis gitu juga mau ke nyebrang-nyebrang kita ke Pulau Nias, ke Sabang pasti, Oke. ke Batam, Ya, ya, ya. Pangkal Pinang, Bangka Belitung pasti. Kali ini masih pakai biaya sendiri atau pakai sponsor? Ya, mungkin nih, apa, kopi gajah kali atau apa? Masih pakai, nggak tahu sih. Kemarin sih ada suruh masukin gitu ke salah satu ini, cuman saya masih maju mundur karena apa kan, eh, apa ya? Aku nggak bisa tentukan pastinya karena tujuan Oke. touring ini kan bukan bukan tujuan-tujuan gitu loh. Bukan pokoknya sampai ke Sabang ya Ya, udah ya, ya, kelar ya, ya, gitu loh. ya, ya, Mbak. Kita Explore ya, explore ke nah, explore ini sementara kalau PPKM semuanya ditutup. betul. Nah, kita Batasannya jadi ditutup. nggak bebas gitu. Bisa aja sih langsung gaser gitu, tapi ya Ya, itu apa bukan explore lagi tujuannya? namanya, cuman kayak kayak lu apa sih? Kayak trip jalan-jalan ke Eropa berapa hari gitu kan. Mampir, Ya foto, kalau balik, mampir, kita foto, balik gitu, nggak menikmati lagi. betul tujuannya di situ kan, gitu. Dan itu nanti rencananya bareng anak-anak versis semua, 650 semua. Enggak, cuman Oh, berdua aja. cuma berdua. Cuman berdua aja, 2 motor aja. Dan itu pun temanku versus 250. Orang Hmm. pensiunan. Pensiunan loh. Berarti sama sekali nggak ada batasan kali ya untuk orang-orang mau touring itu dari sisinya lu, dari sudut pandangnya lu, ada nggak sih yang ngebatasin orang untuk touring itu kalau misalnya kayak ini nih 650 terus nanti ada orang ada yang datang, nggak deh, gua kan motornya cc kecil nanti keteteran gitu, atau lu ngerasa udahlah lu jangan ikut, lu cc-nya kecil cari yang lebih gede lagi nanti keteteran nggak sanggup ngejar gitu, ada nggak pernah mikir bakal ada kesulitan kayak gitu? Kalau seperti itu sih sebetulnya bukan masalah CC. Hmm. Kalau dari saya pribadi ya, bukan masalah CC. Skill riding-nya. Oh, Skill aja sih sebetulnya. Karena gini loh, eh apa ya, kita bilang nih,
jujur kayak tadi pagi nih saya kan San Mori Hmm. sama anak-anak Harley. Hmm. Nah, kebetulan yang 650 nih kan lagi di servis. Saya Hmm. pinjam motor temen pakai Versys 250. Ya Sementara mereka buktinya ya bisa-bisa aja 1.200, 800 gitu ya. 1.800 Harley. 1.800 yang Road Glide, yang Road Iya, King gitu. ya Oh, RG, iya SG iya iya Road yang Glide, Road King. 107, 114, 117 itu kan 1.800-an. 1.800 ya. Gue pikir yang Hmm. Sportster, kalau Sportster sama apa namanya Softail lama kan masih 1.200-an. Hmm. Iya, alasan gue nanya kayak gitu karena gue pernah beberapa kali lihat orang mau touring nih. Orang mau touring, mereka Mhm. bikin syarat motor lu minimal harus sekian ratus cc. Ada Mhm. alasannya sih, di bawah alasannya itu kayak kita nanti ridingnya kecepatannya sekian 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 sekian, takutnya nggak kekejar gitu. Lu sebagai Hmm. orang yang suka touring ngerasa penting nggak sih kayak cc itu terus bilang kita nanti kecepatannya sekian, minimal sekian ratus kilometer per jam, kalau nggak bisa ngejar segitu udah nggak usah pakai motor lain aja atau cari motor lain gitu. Kalau itu sih arahnya ke efisiensi ya. Cuman Hmm. maksudnya gini, apa namanya? Balik lagi, lu mau jalan-jalan atau mau tujuan-tujuan? Kalau tujuan-tujuan itu Hmm. yang penting, Mbak. Emang, Ya, ya ya. kan? Ngejar Tapi waktu kalau kita ya. jalan-jalan, betul. Oke, 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 oke. Kalau tujuannya ngejar waktu, kayak yang tadi lu bilang Surabaya Sabang, yang penting sampai Sabang dalam waktu sekian hari, CC penting Ya, biar jadi apa penting. namanya ngebutnya bisa barengan gitu. Tapi kalau tujuannya Heeh, untuk tapi jalan-jalan, hmm? balik lagi. Sekarang gini loh, kalau skill nggak ada, lu mau CC gede, ntar nggak bisa ngerem loh, Pak. Ngomongin soal teknik, susah nggak sih bawa Versys Mhm. 650? Kali aja ada teman-teman yang di luar sana mau, aduh, gue pengen lah Versys 650, mumpung sekarang harganya lagi turun gitu kan. Ada Hmm. tekniknya nggak bawa motor? Karena Versys ini kan satu, cc-nya gede, dua, dia segmentasinya bukan motor sport, bukan motor cruiser, tapi touring kan. Dan Mhm. apa namanya postur bawahnya juga nggak standar lah, semi Hmm. semi 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 off road kayak gitu. Ada teknik tersendiri nggak kalau lu harus apa namanya? Ada teknik tersendiri nggak untuk bawa Versys 650? Kalau udah jalan nggak, tapi Hmm. kalau berhentinya itu yang susah. Oh, kalau kakinya nggak napak. Betul, karena kan motor ini udah joknya lebar, tinggi Hmm. pula. Iya. Makanya Nah, gue bilang lu itu. balik-balik touring pantat tepos, kalau nggak jalannya ngangkang. Nah, Ya menarik, ya menarik, tapi mau menarik, ngomong menarik. apa? Namanya hobi kok. Ya, 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 ya. Namanya hobi dan lu udah milih motor itu nikmatin aja kan. Kalau gue Mhm. sih konsepnya gitu. Motor apapun selama lu bisa nikmatin ya udah jalan aja gitu. Jadi gini, intinya itu gini, jangan jangan takut, ya kan? Biar jalani aja. Jadi let adventures apa ya? Buat perjalanan itu jadi untuk mengalahkan rasa takutmu. Karena kan Hmm. berdasarkan pengalaman-pengalaman, kita kan selalu dengan stereotip, oh jangan ke daerah sana itu menakutkan, jangan ke sini, itu begini, jangan ke sini, itu begitu, gitu kan. Hmm. Selalu kan seperti itu, jangan ke situ, banyak begalnya, apa ngeri lah, gitu kan. Hmm. Kita mau jalan aja ngeri. Ternyata setelah dijalani, orangnya baik-baik, gitu. Ya itu yang sering, sering bolak-balik saya temui sih begitu. Jadi jangan Jadi stereotip jalani orang-orang lah aja. ya. Enggak, jangan. Setelah perjalanan lu itu insidentilnya kayak motor udah sampai balik ke Surabaya, Hmm. yang harus diganti banyak nggak? Karena tadi lu bilang kan sebelum jalan itu partnya baru, most of the part baru gitu. Sampai Surabaya balik lagi ada yang perlu diganti nggak? Rantai, sprocket, ban, Nggak ada, sama nggak sekali ada, nggak ada. nggak ada. Berarti Karena gini, eh merek merek K itu spare badak-badak gitu. ya Kawasaki sih memang terkenal badak dibandingkan sama merek Jepang lain. Nah, selama touring itu kan 6.000 kilometer. Hmm. Itu gue cuman ngencengin rantai sekali.
Enggak, garap sendiri dong. Oh, berarti bawa tools juga kalian di situ? Lengkap toolsnya? Pasti, pasti. Dongkrak, iya dongkrak mobil, dongkrak standarnya bawaan kayak Jazz gitu-gitu. Udah dapat endorse belum sekarang? Apa? Kemarin sih udah hampir dapat, cuman ya suasana PPKM lah, lagi Alasannya yang susah-susah juga. alasannya yang tadi tuh ya. Lu mau nerima juga kepikiran, nih nggak mungkin bisa jalan dalam waktu dekat gitu ya. Iya, Hmm, mending gua hold dulu aja lah, ya, daripada santai. mengecewakan pihak-pihak lain kan, nanti ujung-ujungnya malah Karena jadi gini loh, banyak banyak yang ini apa, mereka terima-terima, terus akhirnya jadi mengecewakan dan di blacklist sama para sponsor. hmm, Itu namanya udah jelek kemana-mana ya loh. ya ya. Kalau sponsor begitu, mereka nentuin ada nggak mereka nentuin sesuatu di perjalanannya itu? Misalnya lu harus lewat dari sini ya. Kalau misalnya bawa apa namanya bawa produk dan mungkin bawa spanduk, oke lah standar. Tapi kalau mereka nentuin dari sini harus ke sini ya, dari sini harus ke sini ya, untuk media promosinya mereka atau mungkin untuk materi promosinya mereka, mereka ada aturan-aturan kayak gitu nggak kalau endorse Kalau dari itu? itu kalau duitnya gede ada mungkin. Hmm. Contohnya kayak si Stephen Langitan atau siapalah itu kan selalu harus ke sini dulu sebelum ke sini Ya, gitu. ya, ya. Nah, itu pasti. Cuman kalau kalau ya kita bilang kalau kelas-kelas masih masih pemula kayak gini sih nggak ada. Paling tunjukin produk, posting di IG, sebatas itu aja Iya, kali ya. sebatas itu aja. Cuman kan apa namanya sekarang sih memang nggak terlalu ini dulu lah. Gue mau nguatin bener-bener dulu di IG sama subscribernya dulu. Subscriber YouTube. Mhm. Ya, 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 ya. Tapi kan bisa aja itu saling, maksudnya kayak ketika lo nerima endorse, justru setelah di endorse jadi makin banyak itunya, makin banyak Ya, subscribernya kan. ya memang ada seperti itu ada. Cuman maksud kalau yang ini yang terakhir, gue udah memberanikan diri gitu loh. Oh, oke, gue mesti nyari nih. Gitu. Cuman kena PPKM kayak gini ya Iya, ya udah nikmati susah. kerjaan yang sekarang dulu aja lah, jangan cabut dulu dari kantor lama. Luar Indonesia ada itu nggak, ada rencana mau kemana gitu touring? Touring keluar Indonesia Hmm. ada sih, cuman maksudnya gini, gue pengen keliling Indonesia dulu deh. Oh, oke, 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 oke. Kuatin di lokalnya dulu ya. Ya, soalnya gini, eh ya gimana ya, gue ini kan keturunan nih, Hmm. itulah. Gue itu kadang-kadang miris dengerin orang, ini ada misalkan kayak di Matayangu gitu ya, yang memang jalan ke sana itu susah gitu loh. Matayangu itu kan kita harus jalan 3 kilometer, naik turun gunung. Hmm. Nah, orang Indonesia nggak ada yang ke sana. Justru Isinya orang bule turis yang ke semua. sana. Betul. Nggak kan lucu. Iya, kita bilang-bilang Indonesia itu indah, guys. Nggak pernah kemana-mana. Mungkin salah satunya karena alasan ekonomi juga sih. Kalau yang gue lihat alasan ekonomi. Kalau orang-orang kita kan untuk ke sana aja butuh biaya pesawat, sewa guide kalau misalnya harus pakai guide atau porter minimal untuk bawa-bawa barang berat gitu kan. Sementara kalau Hmm, Wisman kan dari segi modal mereka juga udah kuat dari sebetulnya salah. negaranya. Bukan dari itunya sih. Gue bilang. Kalau kalau gini loh, kalau kita bilang ya, masalah duit. Hmm. Sekarang kalau lu cari-cari referensi di kayak backpacker internasional atau apalah yang di grup Facebook atau dimanapun Hmm. itu mereka yang duitnya terbatas lo bisa keluar negeri, Pak. Hmm. Mereka memilih pergi ke luar negeri dulu ya. Betul. Harus bikin alasan supaya orang orang lokal suka jalan-jalan di Indonesia. Itu sih sebenarnya. Nah, makanya itu selalu saya nulis pengeluaran.
Kenapa? Karena nanti ketika wah aku begini, duitku cuma segini, itu udah nggak ada alasan gitu loh. Dia udah tahu Masih dari ada awal. jalan. Toh kenyataannya selalu kayak kemarin nih kayak NTT. Kita ngomong kan, wah di sana mahal, semua mahal. Ternyata ya nggak juga. Iya, terbukti dengan pengeluaran-pengeluaran yang lu tulis di akhir video itu kelihatan kan? Ya, Gitu menarik, loh. menarik, menarik. Dikuatin di kita dulu lah sebelum jalan-jalan keluar. PR Nah, nih itu. buat bapak-bapak yang ngurusin pariwisatanya Indonesia. Kasih alasan supaya orang kita itu suka jalan-jalan di Indonesia. Jangan belum apa-apa ngumpulin duit banting tulang cabut ke New Zealand. Sementara ke timur Indonesia aja belum pernah, ya kan? Menarik. Gue pengen sih sebenarnya jalan-jalan gitu kalau ada waktu, ada kesempatan. Nanti lah, Pak. Waktu itu dibuat. Iya, nanti gue ngomong ke bos gue deh. Waktu itu dibuat bos, terus dia tulis, nih, waktu buat kamu. Mulai besok tidak usah masuk kantor. Ya udah kalau kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Kalau kalian mau dengerin versi audionya nanti gue masukin di Spotify juga. Thank you buat Ko Johan yang udah nyempetin datang ke Brospektif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Ricky Brahmana dan Johan Kristanto. Cabut.